Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini dengan saya, Ibu Octavia Madina Serbein, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi kelas 10 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia terdiri atas 8 bab. Bab pertama yaitu teks laporan hasil observasi, bab 2 teks eksposisi, bab 3 teks anekdot, bab 4 teks hikayat, bab 5 teks negosiasi, bab 6 teks debat, bab 7 teks biografi, dan bab 8 puisi. Nah, dalam materi 8 bab itu akan dibagi menjadi 2, jadi 4 bab pada semester 1 dan pada semester 2 ada terdiri atas 4 bab. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara detail. Nah, objek apa saja yang perlu kita amati? Yang pertama, contohnya bisa saja kita mengamati pegunungan, bisa saja kita mengamati objek sungai dan juga sawah, dan bisa juga kita mengamati virus corona. Yang berikut adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah bersifat objektif, yang berarti bahwa teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Yang berikut, ciri yang kedua adalah berdasarkan fakta. Nah, teks laporan hasil observasi yang ditulis pun harus sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar harus kita tulis dan tidak boleh mengabaikan satu pun. Lalu yang berikut adalah ditulis secara lengkap. Nah, teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap, yang berarti apa yang kita amati harus kita menulisnya secara detail. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Nah, berarti yang sudah kita melakukan pengamatan, kita membuatnya dalam sebuah laporan. Dan yang kedua, fungsinya yang kedua adalah alat pendokumentasian. Alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Nah, tidak saja kita membuat laporan, tetapi laporan itu juga sebagai alat pendokumentasian. Nah, yang berikut adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lainnya sebagai pembuka. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini menjelaskan secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati memiliki manfaat. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, kita lanjut pada materi yang berikut. Yang berikut adalah contoh dari struktur teks laporan yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, contoh dari pernyataan umum. Contoh paragrafnya,
Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kita lihat pada kalimat yang berwarna biru. Nah, itu merupakan kalimat definisi. Nah, kalimat yang lain adalah pernyataan umum. Jadi paragraf berikut termasuk dalam pernyataan umum. Lalu yang berikut struktur yang kedua, contoh dari struktur deskripsi bagian. Contohnya adalah wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tudi dan gapit. Nah, anak-anak lihat pada kalimat yang berwarna biru. Nah, di situ menjelaskan tentang ciri-ciri dari wayang atau ciri-ciri dari objek itu adalah wayang. Lalu yang berikut, contoh yang berikut adalah contoh paragraf struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Contoh paragrafnya adalah semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, kita lihat pada kalimat yang berwarna biru, di situ menjelaskan tentang manfaat dari wayang. Oke, kita lanjut lagi pada materi berikut, yaitu tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu kata kerja atau verba dan kata benda atau nomina. Contohnya, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Kita lihat pada kata wayang. Nah, wayang merupakan kata benda atau nomina. Sedangkan kata dimainkan merupakan kata kerja atau verba. Lalu yang berikut, frasa verba dan nomina. Nah, frasa terdiri dari lebih dari satu kata. Kita lihat contohnya pada kalimat tersebut. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, wayang tersebut merupakan frasa nomina. Mengapa? Karena wayang merupakan kata benda. Kalau diikuti lagi dengan kata wayang tersebut, berarti termasuk dalam frasa nomina. Lalu yang berikut adalah frasa verba. Frasa verba contohnya selalu dimainkan. Nah, dimainkan merupakan kata benda. Kalau ditambah dengan kata selalu dimainkan, berarti termasuk dalam frasa verba. Lalu yang berikut, dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, gamelan dan tari-tarian merupakan nomina. Karena lebih dari satu kata, maka kita menyebutnya dengan frasa nomina. Nah, yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi atau proses pengimbuhan. Contohnya, imbuhan ber tambah kata dasar asal sama dengan berasal. Lalu yang kedua, imbuhan men ditambah dengan kata dasar bantu, maka menjadi kata berimbuhan yaitu membantu. Nah, anak-anak, apabila anak-anak memperhatikan
Ada kata penyembuhan, nah itu karena mengalami proses penyembuhan, itu yang disebut dengan afiksasi. Unsur kebahasaan yang berikut, yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu pada struktur yang pertama, pernyataan umum. Kita tahu bahwa kalimat definisi ditandai dengan konjungsi pendefinisian, yaitu kita lihat pada kata yang berwarna merah adalah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Mengapa disebut kalimat definisi? Karena menggunakan konjungsi pendefinisian, yaitu adalah. Bisa juga dengan konjungsi yang lain, yaitu yakni, merupakan, dan yaitu. Lalu yang berikut adalah kalimat deskripsi. Contohnya, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah bulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, di sini disebut dengan kalimat deskripsi karena menjelaskan secara detail ciri-ciri dari wayang kulit. Lalu unsur kebahasaan yang berikut adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kita lihat contohnya, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Kalimat tersebut dinamakan kalimat simpleks. Mengapa? Karena kalimat tersebut memiliki satu predikat. Nah, predikatnya itu berupa kata kerja. Nah, kata kerja kita lihat pada kalimat tersebut yaitu memiliki. Jadi, kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu predikat. Lalu yang berikut adalah kalimat kompleks. Contohnya, singa menerkam dan memakan mangsanya. Nah, kalimat tersebut memiliki dua predikat, yaitu menerkam dan memakan. Jadi kalimat yang memiliki lebih dari dua predikat disebut dengan kalimat kompleks. Oke, dan yang berikut, yes. Demikianlah materi kita pada bab 1. Dan sekarang ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Nomor 1, bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut, halaman 16 di e-book, dan jawablah pertanyaan berikut. A. Identifikasikanlah struktur teks laporan hasil observasi pada teks yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Lalu soal B, analisislah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Nah, pada nomor B kalian menganalisis unsur kebahasaan. Tadi Ibu sudah jelaskan ada 4 unsur kebahasaan. Lalu soal yang kedua, buatlah sebuah teks laporan hasil observasi tentang coronavirus atau COVID-19 dengan memperhatikan struktur penulisan teks laporan hasil observasi. Lalu nomor 3, mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang sudah disusun, yaitu pada soal nomor 2. Kalian presentasikannya dalam bentuk video. Baik, demikianlah tugas dari Ibu. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.